Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Teman-teman SMA dan MA, Sobat Neutron dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam acara program belajar di rumah bersama Neutron Yogyakarta dan RCTV. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kimia UNBK dan UTBK. Tapi, sebelum kita bahas soal per soal, nah, terlebih dahulu, nah ini, di Neutron ada program persiapan UTBK dan SBMPTN. Nah, bimbingan ini masuk setiap hari setelah UN. Dan yang kedua, di Neutron itu akan mendapatkan yang namanya tes psikologi berupa psychological assessment bersama detection. Oke, kita lanjut. Apa sih, Kak, yang perlu kita pahami di kimia? Oke, yang pertama, di kimia, topik yang perlu kita pahami adalah yang pertama, yaitu tentang struktur atom. Berarti udah termasuk konfigurasi elektron dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tentang stoikiometri. Kemudian yang ketiga adalah tentang larutan. Di dalamnya termasuk pH, entah itu pH titrasi, pH penyangga, pH hidrolisis, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada yang namanya laju reaksi. Dan yang kelima, ada yang namanya kesetimbangan kimia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang struktur atom. Nah, di UN 2019, kemarin ada beberapa soal tentang struktur atom. Ada soal tentang teori atom, dan lain sebagainya. Nah, oke, soalnya seperti apa sih? Nah, di UN 2019, ada soal sebegini. Unsur Y termasuk unsur transisi dan memiliki notasi 52Y24. Konfigurasi elektron unsur Y pada keadaan dasar adalah, oke, kita garis bawahi. Di sini yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron unsur Y. Sebelum kita jawab, kita akan review sedikit materi tentang struktur atom. Oke, notasi unsur. Biasanya digambarkan, dimisalkan X, kemudian nomor atomnya Z, dan nomor masanya A. Oke, saya kasih keterangan. Yang A itu nomor massa, kemudian yang Z itu nomor atom. Apa sih fungsi nomor atom dan nomor massa? Nah, di sini fungsinya untuk mengetahui banyaknya proton dan neutron dalam inti. Nah, itu nomor massa. Sedangkan untuk nomor atom, itu menyatakan jumlah proton di dalam inti. Nah, ada syaratnya nih. Kalau dia atom, jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Kemudian, kalau dia dalam bentuk ion, jumlah proton tidak sama dengan elektron. Oke, kembali ke soal. Di sini ada notasi 52 sebagai nomor massa, kemudian 24 sebagai nomor atom. Begitu ya. Nah, berarti yang kita gunakan apakah? Yang kita gunakan adalah nomor atomnya, yaitu 24Y. Nah, kemudian di sini ada kata kunci lagi nih, unsur transisi. Berarti kalau unsur transisi itu nanti sub kulitnya terakhir di 3D. Oke, berarti karena 24 nomor atomnya, 24 jumlah elektronnya, maka konfigurasinya jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Berarti jawabannya adalah yang B. Kak, kenapa jawabannya bukan yang A? Padahal
jumlahnya juga sama-sama 24. 4s2, 3d4. Nah, opsi yang A ini salah karena seharusnya subkulit D itu harus setengah penuh. Jadi nggak boleh diisi 3d4. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah soal UN tentang struktur atom. Nah, kemudian Kak, kalau di UTBK soalnya seperti apa? Nah, kita lihat soal yang kedua. Nah, sekilas soal yang kita bahas sebelumnya tadi mirip. Perbedaannya hanya di ion X2-. Dan AR merupakan isoelektronik. Maksudnya apa nih? Nah, kita bahas dulu. Isoelektronik yaitu atom atau ion yang memiliki konfigurasi elektron yang sama. Elektron yang sama. Kita garis bawahi lagi nih. Isoelektronik, atom, ion yang memiliki konfigurasi elektron yang sama. Artinya apa? Artinya adalah ion X2- di sini dan AR memiliki konfigurasi yang serupa. Nah, tadi kan kita udah bahas. Yang namanya jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Oke, nah di sini nomor atomnya 18. Berarti artinya ion X2- konfigurasinya sama dengan argon 18. Konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Begitu ya. Nah, tapi hati-hati. Yang ditanyain itu unsur X, bukan ion X2-. Nah, bedanya apa, Kak? Unsur X dengan ion X2-. Perbedaannya adalah yang namanya ion berarti telah mengalami serah terima elektron. Berarti kita pahami dulu reaksi setengah reaksi nih. Ada reaksi setengah reaksi, apalagi itu ya? Nah, ada setengah reaksi. Yang namanya X2-, dia adalah ion yang mengalami pelepasan elektron. Berarti dia akan membentuk unsur X dan melepas sejumlah 2 elektron. Artinya adalah ion X di sini memiliki tadi 18 elektron. Karena dia melepas 2 elektron, maka unsur X jumlah elektronnya ada 18 kurang 2. Berarti 16 elektron. Ya udah, kita lihat konfigurasi. Kita lihat pangkatnya yang jumlahnya sama dengan 16. Berarti yang mana nih? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Oke, lebih dari 16 gitu ya. Berarti salah. 16. Berarti yang mana? 1s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ini tadi konfigurasi dari ion X2-. Berarti pasti salah. Berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, kemudian tadi kita udah bahas tentang soal struktur atom. Nah, itu adalah bahasan yang paling penting. Kita harus kuasai, karena di UTBK 2019 kemarin ada 1-2 soal. Kemudian, selanjutnya nanti banyak tentang struktur atom, kemudian sifat periodik unsur. Nah, kita nanti akan bahas topik yang kedua, bahasan yang kedua tentang struktur periodik, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan program Belajar di Rumah bersama Neutron Yogyakarta setiap hari pukul 12.00 sampai 13.00
Sesi kedua pukul 15.00 sampai 16.00 hanya di RCTV Langka Padane. Oke, kembali lagi bersama saya, Kakak Dimas, dalam program Belajar di Rumah bersama Neutron Yogyakarta dan RCTV. Oke, tadi kita udah bahas struktur atom. Sekarang kita akan kembali ke topik yang kedua, yaitu tentang stoichiometry. Nah, stoichiometry untuk soal-soal UN atau bahkan SBMPTN untuk 5-10 tahun terakhir ini pasti keluar. Mungkin 2-4 soal yang berhubungan dengan stoichiometry. Nah, apa sih stoichiometry? Prinsipnya adalah, nah, di sini Sobat Neutron, kami tekankan nalarnya untuk memahami stoichiometry adalah mol itu sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume. Nah, jadi soal apapun itu, stoichiometry pasti mengikuti nalar di sini. Jadi, mol itu akan sebanding dengan koefisien dan akan sebanding dengan volume. Oke, kita akan bahas soal yang berikutnya. Nomor 3, soal UN 2019. Nah, di sini soalnya panjang nih. Kalau kita baca, mungkin menghabiskan waktu lebih dari 1 menit, bahkan bisa 2 menit. Nah, oke. Amonium nitrat adalah suatu senyawa kimia yang memiliki rumus kimia NH4NO3 dan sebagainya dan sebagainya. Kunci stoichiometry itu tinggal lihat reaksinya. Cukup lihat reaksinya. Kita pastikan reaksinya itu berlangsung setara. Karena dengan reaksi setara, berarti kita tinggal bandingkan koefisien dengan jumlah mol yang diketahui. Oke, kita lihat reaksinya. Udah setara belum? Udah ya? Nah, sekarang reaksi antara 12,6 gram asam nitrat dan 2,24 liter gas amonia pada keadaan STP menghasilkan massa padatan NH4NO3 sebesar berapa? Oke, kita tulis reaksinya. HNO3 ditambah NH3 menghasilkan NH4NO3. Seperti itu ya. Oke. Nah, diketahui 12,6 gram dan 2,24 liter amonia dalam keadaan STP. STP itu apa sih? STP itu adalah standar temperature pressure. Jadi keadaan standar pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, rumusnya apa, Mas? Rumusnya adalah mol. Kalau diketahui dengan massa, berarti rumusnya adalah massa dibagi MR. Kemudian kalau diketahui volume dalam STP, berarti rumus mol sama dengan volume dibagi 22,4. Seperti itu ya. Nah, di soal ini ada massa, ada volume STP. Yaudah, tinggal kita masukkan ke dalam soal. Oke, 12,6 gram dibagi MR. Kita pakai rumus yang pertama di sini. MR-nya HNO3 berapa? Di soal diketahui AR-nya masing-masing. Berarti yang namanya MR jumlah AR atom penyusun. Berarti hidrogen 1, nitrogennya 1, oksigennya 3. Berarti MR-nya sama dengan 63. Berarti sama dengan 0,2 mol. Seperti itu ya. Kemudian NH3-nya volumenya 2,24 liter dibagi 22,4. Berarti sama dengan 0,1 mol. Oke, nah di sini ada 2 mol reaktan yang diketahui. Berarti kita harus cari yang namanya fraksi pembatas. Apa sih fraksi pembatas itu? Fraksi pembatas adalah mol per reaksi dibagi koefisien yang terkecil. Oke, kita lihat. Di sini tadi perbandingan antara zat-zat yang bereaksi 1:1:1. Berarti untuk mencari pembatas, berarti tinggal mol yang dicari tadi dibagi dengan koefisiennya. Berarti 0,2 bagi 1, 0,1 bagi 1. Lebih kecil yang mana? Ya, benar. Berarti yang lebih kecil adalah yang NH3. Artinya, mol NH3 di sini merupakan mol pembatas. Oke, mungkin banyak yang bertanya, Mas, soal stoichiometry kok susah ya?
apa sih yang perlu kita kerjain dulu? Nah, yang berarti yang kerjain itu tadi, yaitu reaksinya dulu. Kemudian kita cari jumlah mol masing-masing. Kalau ada satu reaksi yang lebih dari satu reaksi, berarti cari pembatasnya. Oke, kembali ke sini. Berarti karena pembatasnya 0,1, maka NH4NO3 yang dihasilkan juga sebesar 0,1 mol. Karena yang ditanyakan massa, nah kembali ke rumus nomor 1 nih. Berarti massa sama dengan mol kali MR. Ya udah. Berarti massanya si amonium nitrat, berarti massanya sama dengan 0,1 mol dikali MR-nya. MR-nya berapa ya? Tadi HNO3, tadi MR-nya 63. Sedangkan amonia itu MR-nya 14 tambah 14 tambah 3, 17. Tinggal dijumlah, 63 tambah 17. Berarti MR-nya sama dengan 80. 0,1 kali 80 berarti 8 gram. Nah, selesai. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Nah, kebanyakan mayoritas soal-soal stoichiometri itu yang ditanyakan kalau nggak massa, volume, MR, atau AR atom yang tidak diketahui. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini soal SBMPTN tahun 2018. Oke. Nah, soalnya mirip seperti yang kita bahas tadi, nomor 3. Hampir mirip. Ada soal stoichiometri bla 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 bla. Yang pertama kita lihat adalah reaksi. Oke, kita pastikan reaksinya setara. Udah setara belum? 2Al Fe2O3 menjadi Al2O3 plus 2Fe. Oke, udah setara. Saya tulis Al plus Fe2O3 menghasilkan Al2O3 plus 2Fe. Setelah reaksi setara, kita cari mol masing-masing yang bereaksi. Nah, di situ diketahui Al-nya 54 gram dibagi dengan AR atau MR gitu ya. Karena dia atom berarti dibagi AR, berarti 27. Fe2O3-nya sebanyak 320 gram, 320 gram dibagi 160. Berarti berapa nih? Berarti ini 2 mol. Fe2O3-nya juga 2 mol. Kalau ada 2 mol reaktan reaksi yang diketahui, kita cari reaksi pembatasnya. Yaudah, berarti tinggal bagi dengan koefisien masing-masing. Tadi perbandingan koefisiennya 2:1:1:2. Berarti ini tinggal dibagi 2, berarti 1 mol. Ini dibagi 1, 2 mol. Berarti yang lebih kecil yang mana? Berarti yang lebih kecil yang Al. Oke, pintar. Berarti si Al, logam Al, dia sebagai pembatas. Oke, yang ditanyakan adalah massa Fe. Berarti nalarnya tadi yang namanya mol itu sebanding dengan koefisien. Oke, pembatasnya tadi 2 koefisien. Kemudian zat yang ditanyakan juga 2 koefisien. Artinya Fe yang dihasilkan juga 2 mol. Oke, tadi kan kita udah tahu rumus massa itu apa? Massa sama dengan, ya benar, mol dikali MR atau AR. Berarti di sini AR Fe nih yang dipakai 56. 2 kali 56 berarti 112 gram. Selesai. Berarti jawabannya adalah yang 112 gram, berarti yang D. Seperti itu. Berarti kalau kita ketemu dengan soal stoichiometri, saya ulangi kembali, nalarnya adalah kita cari mol setiap zat yang direaksikan atau zat yang dihasilkan gitu ya. Kemudian setelah itu kita bandingkan dengan koefisien. Karena jumlah mol itu akan selalu sebanding dengan koefisien dan akan selalu berbanding dengan volume zat yang diketahui. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 5. Nomor 5 masih soal SBMPTN 2018. Tapi soal yang di sini soal stoichiometri yang berhubungan dengan hukum dasar kimia. Oke, kita cermati soalnya. Pada P, V, dan T yang sama, kita garis bawahi. Sejumlah gas X memiliki massa 2 kali massa gas CH3. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini, si X
dia masanya 2 kali massa si CH3. Berarti kita misalkan masanya M gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah MR-nya berapa, kita nggak tahu. Kemudian massa CH4, kita misalkan M. MR-nya berarti C-nya 12, hidrogennya 4, 12 tambah 4 berarti 16. Seperti itu ya. Nah, oke. Sebelum kita eksekusi soal di sini, tetap stay tune, tetap di tempatnya masing-masing. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Neutron Yogyakarta dan RCTV, dan dengan saya sendiri Kak Dimas. Nah, kita akan lanjut bahas soal nomor 5 yang tadi sempat tertunda gitu ya. Nah, tadi udah saya garis bawahi, pada PVT yang sama gas X dan gas CH3 memiliki massa yang disebutkan tadi. Artinya apa? Kalau PVT yang sama, berarti di sini dia akan mengikuti yang namanya hukum gas ideal. Rumusnya apa sih, Mas? Rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Nah, tadi di soal udah disebutkan bahwa PVT-nya sama, berarti artinya molnya juga sama. Berarti molnya X sama dengan molnya CH4. Seperti itu ya. Nah, rumus mol tadi sama dengan massa per AR atau MR-nya. Oke, kita masukkan. Tadi mol X massa, tadi dimisalkan 2 M gram dibagi MR-nya ditanyain, sama dengan M gram CH4 dibagi 16. Oke, kita sederhanakan. M coret. Berarti MR sama dengan 16 kali 2, 32. Oke, nah di opsi yang disediakan bukan MR-nya, tapi rumus molekul senyawa masing-masing. Nah, di situ ada O2, C2H2, C2H6, dan seterusnya. Berarti kita harus cari MR-nya masing-masing dulu nih. Cari MR gimana, Mas? Cari MR berarti sama dengan sigma AR penyusun senyawa tersebut. Ya udah, berarti kita masukkan ke opsi. O2 berarti 16 kali 2. Berapa ya 16 kali 2? 32. Ya udah, berarti jawabannya yang A, seperti itu. Jadi, kita tekankan bahwa untuk menguasai soal stoichiometri, berarti kita harus yang pertama tahu konsep mol. Berarti harus tahu konsep mol. Yang kedua, harus kuasai hukum dasar kimia. Nah, ini kalau kalian, teman-teman semuanya, sobat neutron yang di rumah, pengen menguasai stoichiometri, yaudah, berarti syaratnya harus tahu rumus-rumus mol. Ada 5. Ada massa, berarti massa per AR atau MR. Ada volume dalam STP, berarti V dibagi 22,4. Kalau dalam suhu dan tekanan tertentu, berarti mol sama dengan PV dibagi RT, seperti itu ya. Dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua tadi harus kuasai hukum dasar kimia. Oke, kita lanjut di nomor 6. Nah, sekarang soal SBMPTN 2017. Oke, kita cermati lagi soalnya. Karena biasanya soal-soal stoichiometri, kalau nggak yang tadi saya sebutkan, bisa jadi berhubungan dengan hukum dasar kimia nih. Oke. Sebuah tabung bervolume tetap, garis bawahi, volume tetap, berisi 6 gram gas hidrogen, memiliki tekanan 12 atm. Pada temperatur tertentu, ke dalam tabung tersebut ditambahkan neon. Oke, di sini ada gas lain nih, neon. Sehingga tekanannya berubah menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Jadi temperaturnya tidak berubah. Oke. Berarti ini berhubungan dengan hukum dasar kimia lagi nih. Lebih tepatnya hukum gas ideal. Berarti PV sama dengan nRT. Oke, tadi yang tetap dan yang tidak berubah siapa tadi? Ya, volume. Berarti artinya tidak berpengaruh. Kemudian suhunya, temperaturnya
tidak berubah, berarti artinya tetap. Yang namanya R itu suatu konstanta, berarti pasti tetap. Berarti kesimpulannya P sebanding dengan N. Ya udah, berarti tinggal kita bandingkan N1P1 sama dengan N2P2. N1 kita misalkan adalah molnya si hidrogen. N1 itu molnya hidrogen. Berarti gram, 6 gram dibagi MR-nya 2 kali 1. Berarti 3 gitu ya. 3 mol dibagi tekanannya 12 sama dengan N2 yang kita nggak tahu jumlahnya berapa dibagi dengan tekanannya. Tadi berubah menjadi 40. Yaudah, kita sederhanakan. Kita sederhanakan berarti 1/4. N2-nya 40, berarti N2-nya sama dengan 10 mol. Oke, hati-hati. 10 mol di sini adalah molnya hidrogen dan molnya neon. Setelah ditambah ini berarti molnya hidrogen dan molnya neon. Nah, sedangkan tadi molnya hidrogen udah kita ketahui sebanyak 3 mol. Berarti molnya neon sama dengan 10 min 3 mol, berarti 7 mol. Oke, lanjut. Berarti yang kita bisa cari massa neon berarti sama dengan mol kali AR-nya. Berarti 7 kali 20. Tadi AR-nya 20 gitu ya. Berarti sama dengan 140 gram. Ada jawabannya? Belum selesai. Yang ditanyakan tadi apa? Massa gas total. Berarti artinya massanya neon dan massanya hidrogen. Tadi di sini berapa tadi massanya? 6 gram. Ya udah, berarti massa total sama dengan 140 ditambah 6, berarti 146 gram. Jawabannya yang mana? Berarti yang D. Seperti itu. Nah, ini kalau pakai cara analisis, pakai cara uraian dan lain sebagainya. Nah, di neutron, siswa-siswi kami, sobat neutron di rumah, akan kita arahkan mengerjakan pakai yang namanya cara nalar. Nah, nalarnya gimana, Kak? Nalarnya adalah, tadi kan hidrogennya diketahui sebanyak 6 gram nih. MR-nya tadi sama dengan 2. Nah, dia memiliki tekanan sama dengan 12 atm. Nah, setelah ditambahkan neon, gitu ya. Setelah ditambah neon, hidrogen tambah neon, kok hidrogen? Tekanannya berubah jadi 40 atm. Berarti di sini kita nggak tahu nih N-nya berapa nih. Nah, di sini kita tahu nih N1-nya berapa nih. Tadi berarti 6 gram per 2, 3 mol. Nah, nalarnya gini. Berarti di sini ada pola nih. Molnya 3, tekanannya 12. Berarti dikali berapa? Dikali 4. Berarti berapa mol dikali 4 sama dengan 40? Ini jawabannya 10 mol. Nah, dari sini dengan cara penalaran kita udah bisa nentuin mol totalnya. Berarti kita nggak perlu pusing-pusing nentuin persamaan dan lain sebagainya. Ini panjang gitu ya. Nah, kita lanjut. Berarti setelah kita temu mol total, berarti caranya nanti sama. Berarti kita nyari mol neonnya dulu. Gitu ya. Kita cari mol neon dulu. Kemudian cari massa neon dulu. Dan sebagainya. Jadi nanti kita lebih menghemat waktu untuk pengerjaan nomor 6 di sini. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 7. Soal SBMPTN 2016. Oke, Kak. Kenapa kita bahas soal SBMPTN tahun-tahun yang lalu? Jawabannya gini. Karena biasanya soal-soal SBMPTN atau UTBK itu soalnya pasti berulang-ulang. Model soalnya berulang-ulang. Nah, oke, kita kembali ke nomor 7. Gas oksida nitrogen NXOY terbentuk, berarti dia suatu produk. Kita tulis reaksinya langsung. NXOY terbentuk dari reaksi antara nitrogen dan oksigen. Begitu ya. Nah, lanjut. Pada kondisi reaksi, 5 liter nitrogen memiliki massa 7 gram. Jika pada kondisi ini 5 liter
NXOY memiliki massa 19 gram, maka massa molekul atau MR gas tersebut adalah, tulis tadi diketahui molnya, jumlah volumenya 5 liter untuk N2. Kemudian NXOY-nya juga 5 liter. Nah, di sini molnya sama. Kenapa molnya sama? Karena volumenya juga sama. Kok bisa gitu? Nah, kita kembali lagi ke soal cara nalar tadi. Yang pertama, yang namanya stoikiometri, mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume, seperti itu. Nah, kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini. Oke, kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Neutron Yogyakarta dan LCTV, dan dengan saya sendiri yaitu Kak Dimas. Oke, kita lanjut bahas soal yang tadi sempat kita bahas. Nah, tadi diketahui, kita ulangi, 5 liter nitrogen dia menghasilkan 5 liter NXOY. Berarti nalarnya gimana? Karena volumenya sama, berarti koefisiennya juga sama, berarti 1:1. Karena koefisiennya sama, berarti molnya juga sama. Ya udah, tinggal kita bandingkan jumlah mol N2 dengan mol NXOY. Berarti mol NXOY sama dengan mol N2. Berarti tadi diketahui 19 gram dibagi MR ditanyain sama dengan 7 gram nitrogen dibagi MR-nya. 14 dikali 2. Berarti 28. Kita sederhanakan. 7/28 berarti 1/4. Berarti MR-nya sama dengan 4 dikali 19. Berarti 76. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Masih tentang stoikiometri. Kita akan bahas banyak tentang stoikiometri. Nah, di sini nomor 8, kita cermati lagi. Pada suhu dan tekanan tertentu, pada suhu dan tekanan tertentu, berarti dia nanti akan mengikuti hukum Avogadro. Artinya, jumlah volume akan sebanding dengan mol. Kita tulis reaksinya. Di situ ditanyain rumus hidrokarbon X. Kita misalkan, hidrokarbon X tadi kita misalkan CXHY. Reaksi sempurna dengan oksigen berarti dia dibakar, menghasilkan CO2, H2O dengan masing-masing volume tadi 80 ml. Ini 360 ml. Dihasilkan CO2, H2O sebanyak 240 ml. Oke, kita cari perbandingan bilangan bulat sederhana. Berarti dibagi dengan berapa nih? Bagi 40. Oke, bagi 40 berarti 2:9/6/6. Ya udah, nalarnya yang namanya koefisien tadi kan sebanding dengan mol ya. Berarti ini jadikan aja koefisien perbandingan molnya tadi. 6, 6, 9, 2. Dari sini kita bisa mencari perbandingan jumlah atom penyusun C dan H dalam sinyal hidrokarbon yang ditanyain. Berapa jumlah atomnya masing-masing? Oke, kita lihat. Di situ tadi CXHY sebanyak 2, berarti 2X sama dengan berapa nih? Menghasilkan 6C. Berarti sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 3. Kemudian hidrogennya tadi dimisalkan Y. Koefisien 2 dikali. Berarti 2 kali Y sama dengan menghasilkan air sebanyak 6 molekul. Berarti 6 dikali 2. 6 kali 2. Ya udah, berarti Y-nya sama dengan 6. Artinya adalah rumus molekul yang direaksikan CXHY tadi gitu ya. X-nya 3, Y-nya 6. Berarti
C3H6. Siapakah dia? C3H6 berarti dia memiliki rumus molekul CnH2n. Berarti dia termasuk senyawa hidrokarbon golongan alkena. Ya udah cari yang akhirannya ena. Ada nggak? Yang B ana. Yang D ana. Berarti jawabannya antara A, C, atau E. Nah, nggak usah nyari kayak gitu. Tadi kan C-nya 3, berarti siapa dia? Prop. Karena tadi termasuk alkena, berarti namanya propena. Berarti jawabannya yang C, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa soal SBMPTN materi tentang stoikiometri. Dan masih banyak lagi tipe-tipe soal serupa. Nah, jadi itu. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Soal UTBK nih. Soal yang tahun lalu keluar. Nah, ini bab yang kita akan kerjakan adalah tentang larutan asam basa. Oke, kita lanjut. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 11, gitu ya. Nah, jadi kita nggak harus banyak baca soal, narasi yang disampaikan, gitu ya. Tinggal kita baca soal nomor 9. pH larutan hidrazin sebelum titrasi. Berarti sebelum direaksikan dengan siapa? Sebelum direaksikan dengan asam kuat HCl. Berarti yang ditanyain itu adalah hidrazin sebelum direaksikan dengan HCl. Berarti yang ditanyakan adalah pH siapa nih? Basa lemah. Untuk menentukan pH basa lemah berarti dia mengandung ion OH-. Rumus OH- sama dengan akar KB dikali MB. Ya udah tinggal masukin ke rumus. Tadi KB-nya diketahui sebesar berapa nih? KB-nya 210-6. Masukin 210-6 dikali MB-nya 0,02 atau 210-2 di akar. Berarti sama dengan 210-4. Udah diketahui OH. Nah, sekarang kalau udah diketahui OH, nyari apa lagi nih? Nyari POH. POH-nya berapa? Bingung, Kak. Ya udah, di neutron nanti ada cara nalar nentuin pH ataupun POH. Nalarnya gimana? Jadi, ketika diketahui OH- A kali 10 pangkat minus B, berarti POH-nya, nah gitu ya. Kita baca POH gitu ya. POH-nya sama dengan B min log A. Nalarnya ini. Nah, tadi OH-nya berapa? OH-nya berapa? 2 kali 10 min 4. Berarti artinya POH-nya sama dengan 4 min log 2. pH-nya berapa? Berarti cari selisih 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 4, 10. Min log 2 berarti jadi plus log 2 berarti sama dengan yang D jawabannya, seperti itu. Nah, di UTBK tahun lalu ada 3 soal tentang larutan asam basa dan ada satu soal lagi tentang pengenceran dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih mungkin ada sekitar 4-5 soal yang berhubungan dengan larutan, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk menghemat durasi, kita lanjut nomor 10. pH larutan setelah titrasi dengan 20 ml HCl. Oke, kita analis lagi nih. Jadi di neutron itu kita akan mengarahkan siswa untuk berpikir logis dengan penalarannya. Nah, di situ tadi ada hidrazin N2H4 sebanyak 20 ml 0,02 molar. Begitu ya. Kemudian direaksikan dengan HCl sebanyak 20 ml dengan konsentrasi 0,01 molar. Kalau ada molar, ada volume, berarti kita bisa nyari mol. Rumus molnya gimana? Mol sama dengan M kali V. Ya udah tinggal kaliin 20 kali 0,2 berarti 0,4 memol. Milimol gitu ya. Yang HCl 20 kali 0,001 berarti 0,2 memol.
Nah, di sini tadi campuran antara basa lemah dan asam kuat. Jumlah mol yang lemah lebih besar, artinya dia akan membentuk yang namanya buffer basa. Nah, nalarnya lagi nih. Nah, jadi teman-teman semua, sobat neutron yang berada di rumah, kalian akan mendapatkan rumus nalar untuk sekian kalinya. Nah, rumus nalarnya adalah karena dia basa, berarti yang dominan OH-. Rumusnya KB dikali besar min kecil per kecil. Besar min kecil per kecil, apanya nih Mas? Yaitu jumlah mol yang kita cari tadi yang sebelumnya. Berarti yang besar 0,4, yang kecil 0,2. Kita masukin. KB-nya tadi udah diketahui 2 kali 10 min 6. Besarnya 0,4, kecilnya 0,2 dibagi 0,2. Berapa? Oke. 0,4 min 0,2 per 0,2 berapa? Habis, sikat gitu ya. OH-nya berarti 2 kali 10 min 6. Tadi kita udah bahas cara nentuin POH atau pH. Berarti POH-nya gitu ya. POH-nya sama dengan 6 min log 2. Berarti pH-nya sama dengan 14 min POH. Berarti 14 dikurangi 6, 8 plus log 2. Berarti jawabannya yang mana nih? 8 plus log 2 berarti yang delta. Begitu. Oke, itu dulu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Program belajar di rumah akan selalu tayang pada jam 1 atau jam 3. Nah, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa dalam program belajar di rumah selanjutnya. Saya, Kak Dimas, mewakili Neutron Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.